Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali dalam channel Paulus Pinontoan Tirayo di program Menang Bersama Yesus. Saat ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan. Namun sebelum Bapak Ibu Saudara nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, komen, like sebanyak-banyaknya, dan jangan dilewati video ini atau tonton terus video ini sampai akhir, agar Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah atau renungan-renungan dari saya. Terima kasih dan Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini makin berkembang berkat dukungan, support dari Bapak Ibu. Dan jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, Bapak Ibu bisa tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini, atau bisa hubungi kami di 08 52 40 30 2930. Nanti tim doa kami, tim doa Yabes, akan mendoakan Bapak Ibu Saudara. Dan tema khotbah atau tema renungan saya saat ini adalah berbicaralah sesuatu yang pasti. Bapak Ibu Saudara, siapapun kita, ketika kita mendengar ada orang yang berbicara yang nggak pasti, itu sama seperti surga telinga. Itu sama seperti sesuatu yang buat apa aku percaya gitu. Tapi ketika kita mendengar orang lain berbicara sesuatu yang pasti, sesuatu yang real, sesuatu yang akan terjadi, dan sesuatu yang pasti akan nyata ya. Tetapi kalau kita perhatikan, ada juga ya orang berbicara tetapi itu tidak kemudian langsung terjadi. Ya, dia berproses dulu. Dia menunggu beberapa waktu, kemudian baru sesuatu tersebut itu terjadi. Nah, mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat 6 sampai 8. Saya akan bacakan buat kita semua. Firman Tuhan berkata bahwa sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Nah, firman Tuhan juga di ayat yang ke-8, firman Tuhan kata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, dari ayat-ayat ini, kita bisa melihat bahwa penulis kitab Ibrani memberikan dorongan kepada para pembaca atau para pendengar, atau para audiens, bahwa Tuhan adalah penolong mereka atau penolong kita dengan dasar keyakinan kepada Tuhan. Nah, di sini penulis kitab Ibrani dengan jelas sekali memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan adalah penolong kita. Dan firman Tuhan katakan, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan tema khotbah yang dikaitkan dengan berbicara sesuatu yang pasti, kita tentu sering mendengar ada orang yang berbicara menggebu-gebu, tetapi semuanya itu kosong, semuanya itu nggak pasti. Ada orang yang berbicara lambat, ada orang yang berbicara lambat, tapi sebenarnya di dalam pembicaraan tersebut atau di dalam kata-katanya dia itu mengandung sesuatu yang pasti. Dan ketika dia berbicara, dia ingin berbicara sesuatu yang pasti, ya tidak seperti yang sebelumnya, di mana dia banyak berbicara tapi sesuatu yang tidak pasti. Nah, tentu ya sesuatu yang pasti ini dirindukan oleh banyak orang. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara ketika mendengar sesuatu yang pasti Bapak Ibu pasang telinga, atau mungkin Bapak Ibu suka mendengarkan. Nah, sesuatu yang pasti ini adalah sesuatu yang kita nih sebagai orang yang percaya kepada Tuhan maunya ketika itu seorang hamba Tuhan berbicara, maka itu harus pasti, nggak boleh ngaur ngidul gitu kan. Nah, bahkan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan itu harus benar-benar sering memperkatakan sesuatu yang pasti. Nah, bagaimana jika sesuatu yang tidak pasti tersampaikan oleh seorang yang seorang panutan atau seorang yang orang percaya kepada Tuhan? Nah, ini suka sekali dengan sesuatu yang nggak pasti. Ya, padahal ya Tuhan mengajarkan kita agar supaya kita harus berbicara sesuatu yang pasti. Ya, karena Yesus pun ketika ada di dunia ini, dia berbicara sesuatu yang pasti. Dia tidak banyak orang sering mengada-ada, tetapi Yesus sering mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa mereka tuh harus percaya kepada Tuhan, kepada Bapa yang mengutus dia. Nah, sehingga kalau kita
lihat hal-hal ini itu terus ada dalam kehidupan kita. Nah, tentu di sini ada beberapa cara agar kita berbicara sesuatu yang pasti. Ya. Karena cara yang pertama di sini kita bisa lihat adalah ingat kepada pemimpin-pemimpin kita. Kalau kita lihat di sini, ya, ayat yang ke-7, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu, lalu perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus ingat kepada pemimpin kita, karena kita pun demikian, ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di uh, ayat yang ke-6, firman Tuhan kata, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata. Nah, penulis kitab Ibrani ini, dia memulai dengan kata, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata. Kalau di ayat yang ke-6 ini, dia dengan luar biasanya mengatakan, sebab itu, karena itu dengan yakin kita dapat berkata. Nah, berarti ada sesuatu yang pasti, bukan yang tidak pasti, ya. Kita dapat berani berkata bahwa dengan yakin kita dapat berkata Tuhan adalah penolong kita. Makanya kalau kita berbicara sesuatu yang pasti, kita dapat mengungkapkan bahwa Tuhan itu penolong. Bagaimana mungkin kita dapat menggambarkan, kita dapat mendeskripsikan Tuhan sebagai penolong, tapi kalau kita hidupnya nggak pasti-pasti seperti itu, berbicara nggak pasti, lalu kemudian sering berjanji dan tidak ditepati seperti itu, atau sesuatu yang belum dan tidak akan terjadi seperti itu. Tapi firman Tuhan ingatkan kepada kita bahwa sebab itu dengan yakin kita dapat berkata. Nah, kita punya keyakinan, ya, sesuatu yang pasti, yang tidak akan pernah berubah dalam kehidupan kita. Nah, di situ ada cara. Ya, cara kita berbicara sesuatu yang pasti adalah kita ingat kepada pemimpin-pemimpin kita. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama bahwa tokoh-tokoh Alkitab yang lain itu memiliki pemimpin-pemimpin. Pemimpin di sini bukan menggunakan kata subjek, ya. Di sini jamak, pemimpin-pemimpin. Nah, di situ leaders, ya. Jadi mengingat kepada pemimpin-pemimpin. Ada orang yang memiliki pandangan lain sih. Mereka memiliki perspektif yang lain. Mereka bisa mengklasifikasikan antara pemimpin dunia dan pemimpin rohani. Nah, tapi saya tidak jauh ke sana. Tapi saya ingin memberitahukan kepada kita bahwa pemimpin-pemimpin yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini, oleh kitab Ibrani ini adalah seperti contoh, ya, seperti contoh Timotius kepada Rasul Paulus, seperti itu, ataupun murid-murid Yesus kepada Yesus. Bahkan kalau kita lihat Stefanus juga adalah seorang pemimpin. Tetapi lebih lagi skupnya lebih besar, yaitu orang tua kita adalah seorang pemimpin, ya. Pemimpin, sehingga kita mengerti cara agar kita bicara sesuatu yang pasti adalah kita ingat kepada mereka. Kita ingat kepada orang tua kita ingat kepada orang-orang yang mengajar kita ingat kepada mereka. Nah, tetapi dalam hal ini kita harus pahami bahwa sesuatu yang pasti ini sangat berguna, sangat bermanfaat bagi kita sebagai orang percaya. Kadang-kala kita tuh nggak mau sesuatu yang manfaat hanya karena kita berbicara sesuatu yang mengada-ada, yang nihil, yang nothing, dan tidak membawa pengaruh, ya, dampak baik bagi kita. Nah, jadi cara yang kedua agar kita berbicara sesuatu yang pasti adalah perhatikanlah akhir hidup mereka. Nah, firman Tuhan katakan di ayat yang selanjutnya, perhatikanlah akhir hidup mereka. Masih di ayat 7, perhatikanlah akhir hidup mereka. Hidup siapa yang kita harus perhatikan? Hidup dari pemimpin-pemimpin yang mengajarkan kita, ya. Kalau dalam kitab Ibrani ini, di mana ada orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, lalu kemudian mereka berbalik dan meninggalkan Yesus hanya karena masalah penganiayaan dan ancaman-ancaman, rintangan dan sebagainya membuat mereka ingin mundur. Tetapi penulis kitab Ibrani mengingatkan kepada mereka, perhatikanlah akhir hidup pemimpin-pemimpinmu, di mana mereka telah meletakkan iman yang besar, mereka telah berjuang, mereka telah, sekalipun dianiaya, mereka tetap memiliki yang terbaik dari Tuhan, sekalipun mereka harus bersama-sama dengan Kristus, ya, untuk mengambil bagian dalam penganiayaan. Nah, sehingga kita perhatikanlah akhir hidup mereka. Penulis kitab Ibrani mengingatkan kepada kita agar supaya perhatikanlah, lihat baik-baik nih, cermati nih akhir hidup dari pemimpin-pemimpin kita. Seperti itu, sama seperti Yesaya pun adalah seorang pemimpin. Yeremia, mereka itu pemimpin yang luar biasa. Bukan hanya itu, Yeskel dan lain sebagainya, Nehemia, dan bahkan Abraham, ya, Ishak dan Yakub, itu mereka ada pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Perhatikanlah akhir hidup mereka. Nah, itu cara kedua. Cara yang ketiga agar kita berbicara sesuatu yang pasti,
contohi iman mereka. Firman Tuhan katakan masih di ayat 7, bahwa perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Banyak orang yang nggak mau contoh, yang eh, nggak mau menjadi contoh dan tidak mau mengambil contoh dari orang lain. Ya, firman Tuhan katakan contohilah iman mereka. Contohlah iman mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita nih kadang-kadang sedang mengiringi Tuhan. Kita nih kadang-kadang lupa dengan tokoh-tokoh Alkitab yang begitu berjuang terus dengan Tuhan, ya dengan problem yang atau rintangan yang mereka hadapi. Ketika kita dihantam dengan masalah, dengan persoalan, kita langsung lupa, hilang hikmat, hilang semuanya. Ya kita nggak lagi ingat. Tetapi kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita, ternyata ya sekalipun kita dalam rintangan, kita akan tetap maju, ya. Kenapa? Kita akan tetap mencontohi atau tetap mencontoh atau melihat contoh kepada pemimpin-pemimpin kita. Mereka begitu luar biasa sedang berjuang di dalam Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, marilah kita tetap percaya kepada Tuhan lebih sungguh lagi, agar supaya Tuhan memberkati kita. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati.